Kisah nyata, salah satu perbudakan paling terkesan sepanjang sejarah. Perbudakan merupakan salah satu bab kelam dalam sejarah manusia yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Meski kini sudah tidak lagi menjadi praktik yang legal di berbagai negara, kisah-kisah tragis tentang perbudakan meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah. Salah satu kisah yang paling terkesan dan mencerminkan kerasnya hidup dalam perbudakan adalah kisah seorang pria bernama Olaudah Equiano yang hidup di abad ke-18. Kisah hidupnya menjadi saksi bisu dari kejamnya sistem perbudakan transatlantik dan bagaimana dia berjuang untuk mencapai kebebasan serta membawa perubahan bagi dunia. Masa kecil di Afrika. Olaudah Equiano lahir sekitar tahun 1745 di sebuah desa kecil di wilayah yang kini dikenal sebagai Nigeria. Ia lahir di suku Igbo, salah satu suku besar di Afrika Barat. Masa kecilnya penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan, dihabiskan bersama keluarga dan komunitas yang erat. Namun, kehidupan indah itu berubah drastis ketika Olaudah yang masih berusia 11 tahun diculik oleh pedagang budak bersama dengan saudara perempuannya. Dalam sekejap, ia dipisahkan dari keluarganya dan terlempar ke dalam dunia yang keras dan tak kenal ampun. Olaudah dijual beberapa kali ke pedagang budak yang berbeda-beda di Afrika sebelum akhirnya dibawa ke pesisir. Disinilah ia bertemu dengan para pedagang Eropa yang terlibat dalam perdagangan budak transatlantik. Dia, bersama ratusan budak lainnya, diangkut ke dalam kapal besar menuju benua Amerika. Perjalanan di atas kapal budak. Perjalanan transatlantik yang dikenal sebagai Middellandse Passage ini merupakan salah satu episode paling kejam dari perdagangan budak. Budak-budak yang diangkut di kapal-kapal itu diperlakukan sangat buruk. Mereka dipaksa berdesakan dalam ruangan sempit di bawah dek, tanpa ventilasi yang memadai. Banyak yang meninggal karena penyakit, kelaparan, atau penyiksaan selama perjalanan yang bisa berlangsung berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Bagi Olaudah, ini adalah pengalaman yang sangat mengerikan dan ia hampir kehilangan harapan. Dalam autobiografinya, Olaudah menggambarkan ketakutannya saat pertama kali melihat kapal budak. Baginya, kapal tersebut terlihat seperti rumah kematian. Para budak diikat, dipukuli, dan dibiarkan dalam kondisi menyedihkan. Dia menyaksikan banyak orang yang mati di sekitarnya, termasuk beberapa yang bunuh diri karena tidak tahan dengan penderitaan yang mereka alami. Namun, meskipun dihantui oleh ketakutan dan rasa putus asa, Olaudah terus bertahan, dengan satu harapan untuk bisa bertahan hidup. Kehidupan sebagai budak. Sesampainya di dunia baru, Olaudah dijual kepada seorang perwira angkatan laut Inggris bernama Michael Pascal. Selama beberapa tahun, ia bekerja di kapal-kapal milik Pascal, berlayar dari satu tempat ke tempat lainnya. Kehidupannya sebagai budak laut memberi Olaudah kesempatan untuk belajar bahasa Inggris dan beberapa keterampilan praktis lainnya. Meskipun tetap dalam perbudakan, Olaudah menunjukkan kecerdasan dan keuletan yang luar biasa, yang akhirnya membuat tuannya memperlakukannya dengan sedikit lebih baik dibandingkan dengan budak lainnya. Namun, statusnya tetaplah seorang budak. Meskipun dia berinteraksi dengan banyak orang bebas, kehidupan Olaudah tetap di bawah kendali penuh dari tuannya. Segala sesuatunya berubah ketika tuannya menjualnya kepada seorang pedagang budak lainnya. Pada titik ini, Olaudah dipaksa bekerja keras di perkebunan-perkebunan gula di Karibia, tempat yang dikenal dengan kondisi kerja yang sangat brutal. Di perkebunan, Olaudah bekerja di bawah kondisi yang jauh lebih keras dan kejam. Budak-budak di Karibia dipaksa bekerja dari pagi hingga malam, seringkali tanpa istirahat yang cukup, dan diperlakukan dengan kekerasan oleh pengawas-pengawas perkebunan. Kehidupan Olaudah di sini sangat berbeda dengan saat ia bekerja di kapal. Namun, semangatnya untuk bebas tidak pernah padam. Perjuangan untuk kebebasan.
Setelah bertahun-tahun dalam perbudakan, Olaudah akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membeli kebebasannya. Ia berhasil menabung sedikit demi sedikit dari uang yang ia peroleh selama bekerja, hingga akhirnya ia dapat membayar kebebasannya pada tahun 1766. Dengan kebebasannya yang telah diraih, Olaudah mulai menjalani hidup sebagai orang merdeka. Namun pengalaman pahitnya sebagai budak tidak pernah hilang dari ingatannya. Setelah bebas, Olaudah berkeliling ke berbagai tempat di Eropa dan Amerika. Ia terlibat dalam gerakan-gerakan anti perbudakan yang mulai berkembang di Inggris pada akhir abad ke-18. Olaudah mulai menulis tentang pengalamannya sebagai budak dan berbicara di depan umum untuk meningkatkan kesadaran tentang kejamnya perdagangan budak. Pada tahun 1789, Olaudah menerbitkan sebuah autobiografi yang berjudul The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano or Gustavus Vassa, the African. Buku ini menjadi salah satu karya paling penting dalam sejarah literatur anti perbudakan. Di dalamnya, Olaudah menggambarkan secara rinci kehidupannya di Afrika sebelum perbudakan, pengalaman traumatisnya selama perjalanan transatlantik, serta kehidupannya sebagai budak dan perjuangannya untuk kebebasan. Buku ini membuka mata banyak orang di Eropa dan Amerika tentang kekejaman perbudakan dan menjadi salah satu pengaruh penting dalam gerakan penghapusan perbudakan. Dampak dan warisan. Kisah Olaudah Equiano menjadi salah satu cerita perbudakan yang paling terkesan sepanjang sejarah karena bukan hanya menggambarkan penderitaan yang dialami oleh para budak, tetapi juga menunjukkan kekuatan semangat manusia untuk bertahan dan berjuang melawan penindasan. Karya tulisnya memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial dan politik di Inggris, yang akhirnya berujung pada penghapusan perdagangan budak di Kerajaan Inggris pada awal abad ke-19. Perjuangan Olaudah untuk kebebasan dan keadilan menginspirasi banyak orang, baik di masanya maupun generasi-generasi setelahnya. Kisah hidupnya mengingatkan kita bahwa, meskipun perbudakan merupakan sistem yang sangat kejam dan menindas, semangat untuk merdeka dan martabat manusia tidak bisa dipadamkan. Kisahnya menjadi bagian penting dari sejarah panjang perjuangan manusia untuk kebebasan dan hak asasi. Meski kini perbudakan dalam bentuk klasiknya telah dihapuskan, dampak dari sistem perbudakan masih dirasakan oleh banyak komunitas di seluruh dunia. Kisah-kisah seperti Olaudah Equiano terus menjadi pengingat akan betapa pentingnya menghargai kebebasan dan memperjuangkan keadilan bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang, ras, atau status sosial. Dalam era modern ini, perjuangan melawan segala bentuk penindasan dan diskriminasi masih relevan. Kisah-kisah dari masa lalu seperti Olaudah Equiano menjadi cerminan dan pelajaran berharga bahwa di tengah kegelapan, selalu ada harapan dan semangat yang dapat menerangi jalan menuju kebebasan dan kesetaraan.